Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Sukaisi SPD CGP Angkatan 7. Kali ini saya akan mempersembahkan aksi nyata 3.3, yaitu tentang implementasi prakarsa perubahan Bagja, di mana hanya 2 tahap yang akan saya jabarkan, yaitu tahap buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Pada tahap ini saya akan mengadakan pertama diambil pelajaran, buat pertanyaan. Saya akan berdiskusi dengan teman rekan sejawat saya, dengan kepala sekolah tempat saya mengajar, bagaimana untuk mensukseskan atau melaksanakan program prakarsa perubahan yang saya usung, yaitu Go Berlin, Go Green, dan kebersihan lingkungan. Saya juga akan berdiskusi dengan sekolah yang pernah melaksanakan program Adiwiyata ini, supaya saya dapat masukan bagaimana cara mensukseskan program Adiwiyata seperti itu. Kemudian saya juga akan meminta peserta didik saya, anak didik saya, untuk memberikan masukan gimana suara hati mereka, keinginan mereka berkenaan dengan program Go Berlin yang akan saya laksanakan. Di program ini juga saya akan mengcombine nanti masukan-masukan dari sekolah yang sudah melaksanakan program Go Berlin ini, dan saya juga akan searching di internet bagaimana profil sekolah yang sudah melaksanakan Go Berlin, sehingga bisa menjadi bahan acuan bagi saya bagaimana pelaksanaan selanjutnya dari program Go Berlin dari yang saya susun ini. Nah, untuk pada peserta ini nanti saya akan dipersembahkan cuplikan pelaksanaan dari kegiatan yang saya laksanakan. Semoga video ini akan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing, bisa berbagi pengalaman bagaimana kita melaksanakan program berpihak kepada anak, program yang betul-betul mengakomodir voice, choice, dan ownership anak didik kita. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi nasta'inu wadin wa ala sobi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Akan saya laksanakan dan SD Patosa 3 sampai Adiwiyata juga. Kami ada program namanya Go Berlin, Go Green. Go Green itu penghijauan dan kebersihan lingkungan. Jadi kami mempunyai program ini ingin ingin mengajak anak-anak. Jadi bagaimana kami harus melaksanakan program yang berpihak pada anak, yang melibatkan anak secara keseluruhan. Jangan bagaimana anak diajarkan menanam tanaman, ya, menjaga lingkungan, kebersihan. Nah, itu salah satu program yang akan diluncurkan Go Berlin ini, singkatan dari Go Green dan kebersihan lingkungan. Kami berharap kontribusi dari para orang tua apa? Kalau dulu saya di SD 5 itu biasanya kalau ijazah itu ditukar sama satu buku cerita, terserah mau yang tipis, yang tebal, supaya ada kenangan untuk sekolah bahwa anak itu pernah hadir pernah sekolah di SD Patrol 3. Nah, bisa dikasih nama. Nah, kami sekarang berkaitan dengan program Adiwiyata yang akan dilaksanakan. Alangkah baiknya supaya terkenang terus, ya. Jadi kami berharap tidak memaksa ini, ya. Mangga silakan yang mau berkontribusi. Jadi nanti ketika pengambilan ijazah, anak-anak dianjurkan membawa sebuah pohon, Bu. Mau dalam pot boleh, mau pohon yang mau bibit, mangga. Ya, dipersilakan. Untuk apa? Satu, untuk mendukung program Adiwiyata yang akan dilaksanakan oleh Patrol 3 dan Patrol 1. Yang kedua, supaya anak dilatih bagaimana mereka care, peduli tentang lingkungan, ya. Lingkungan yang bersih dihasilkan dari mana? Dari pohon-pohon yang menghasilkan oksigen, dari proses fotosintesis nanti menghasilkan udara yang akan diserap lagi oleh warga sekolah yang ada di SD Patrol 1 dan Patrol 3. Jadi berapa, Bu? Zariahnya terus berkesinambungan. Selama ekor pohon masih berdiri, masih hidup, insya Allah amal jariah dari Bapak Ibu, dari anak-anak alumni dari Patrol 1 dan Patrol 3 akan terus dicatat oleh amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya Ibu ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Nah, kali ini sekolah kita akan mengadakan
kasih atas kehadirannya. Saya dari Sukaisi CGP Angkatan 7 mendapat tugas dari program pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai sekolah yang sudah melaksanakan adiwiyata. Kebetulan tugas aksi nyata kita ini tentang program yang berpihak pada murid. Jadi saya ini membuat program, kebetulan SD saya akan ikut program adiwiyata. Jadi untuk program yang berpihak pada murid ini saya mengambil namanya program Go Berlin, artinya singkatan dari Go Green dan kebersihan lingkungan. Di mana program ini saya ingin melibatkan anak didik saya dari 1 kelas sampai kelas 6 itu aktif secara aktif untuk membantu mensukseskan program Go Berlin sebagai salah satu program untuk mensukseskan program adiwiyata. Nah, program ini merupakan penjabaran dari Prakarsa Bagja, perubahan Bagja yang saya usung dengan Go Berlin ini, di mana untuk program untuk tugas nyata kita di ini saya harus minimal 2 tahap yang harus saya realisasikan, yaitu tahap buat pertanyaan dan 1 ambil pelajaran. Nah, untuk buat pertanyaannya saya diajarkan untuk mewawancarai sekolah yang sudah melaksanakan program adiwiyata. Nah, kebetulan saya ingat bahwa SD Bukti Bojongmas 3 ya, Bojongmas 1 sudah mengikuti program adiwiyata, bahkan sekarang alhamdulillah sudah mau ke jenjang provinsi, Bu, alhamdulillah. Untuk itu saya ingin tahu kiat-kiat suksesnya dari Ibu, program-program yang pernah Ibu laksanakan di dalam yang berkaitan dengan adiwiyata ini. Nanti mungkin dari yang Ibu nanti jelaskan bisa saya sharing dengan saya bisa combine nanti program dengan Ibu dan program yang Go Berlin saya akan di-combine. Mudah-mudahan programnya akan sukses seperti Ibu. Mudah-mudahan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Sukaisi. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat sedikit berbagi kiat, tips atau hal-hal yang sudah saya lakukan terkait dengan sekolah adiwiyata. Pada awal mula sekolah SD Bojongmas ini dijadikan kandidat sebagai SD adiwiyata itu dengan catatan saya baru menjadi kepala sekolah di SD tersebut baru 2 bulan. Kemudian karena kami menjadi kandidat SD adiwiyata, saya melihat peluang, kekuatan, kemudian kelemahan dan potensi yang ada di sekolah saya sendiri. Karena kita harus jeli dalam melihat peluang, kemudian potensi, tantangan, dan kelemahan yang ada di sekolah atau satuan pendidikan kita sendiri, karena itu akan menjadi kekuatan untuk kita melangkah menuju penyusunan rencana kerja. Ya, jadi kan kalau seorang manajer di sekolah itu kita harus berpedoman pada rencana kerja ya. Ada rencana kerja jangka panjang, ada rencana kerja jangka menengah, ada rencana kerja tahunan ya. Nah, itu semua dirumuskan dan disusun ke dalam sebuah kurikulum. Kebetulan kami atau saya pada waktu itu belum ke KSP, baru ke KTSP. Kurikulum inilah yang menjadi wadah untuk sebuah satuan pendidikan menuangkan segala visi misi tujuan pendidikannya, sehingga bukan hanya beraksi dalam kepedulian lingkungan saja, tetapi itu dituangkan dalam kurikulum di mana visi kami adalah ceria berseka. Jadi membentuk peserta didik yang ceria berseka, cerdas, energi, riang, inovatif, agamis. Bersekanya di sini berorientasi pada lingkungan, yaitu bersih, sehat, kreatif, dan aman. Nah, dari sinilah baru kami sesudah menganalisa satuan pendidikan kami, peluangnya salah satunya atau kesempatan yang ada yang sangat ada di lingkungan kami adalah bahwa sekolah ini memiliki luas lahan yang lumayan luas, sehingga hal ini bisa dijadikan kekuatan bagi kami untuk menuangkan kepedulian kami terhadap lingkungan. Yang tadinya gersang, kita secara berkolaborasi antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, semuanya berkolaborasi untuk meningkatkan lingkungan sekolah kita supaya tidak gersang lagi. Di sana ada taman-taman sekolah, ada tanaman-tanaman yang sekarang hijau gitu di halaman sekolah kami. Nah, itu lahan-lahan yang ada kami
manfaatkan sedemikian rupa untuk menanam atau memberikan penghijauan sesuai dengan gerakan kepedulian lingkungan hidup di sekolah kami. Nah, GPLH ini, Gerakan Peduli Lingkungan Hidup ini adalah salah satu acuan yang bisa dididik oleh pemerintah atau dinilai oleh pemerintah apakah sebuah satuan pendidikan itu bisa go green atau tidak. Dari sana, apa yang kami tuangkan di halaman sekolah yang begitu luas ya, tadi kan ada taman, kemudian ada tanaman-tanaman, semuanya itu memanfaatkan barang bekas. Bahkan kami sampai recycle. Nah, itu kan saya punya ini nih Bu, ban mobil ya. Ada 4 buah ban mobil bekas yang sudah gundul itu tidak bisa dipakai. Kami berupaya untuk membuat kreativitas dari ban tersebut akhirnya menjadi pot bunga, kemudian barang-barang bekas yang tadinya anak-anak kan sampah menumpuk di rumahnya atau di sekolah. Nah, kami tampung benda-benda tersebut, kami jadikan barang-barang yang berguna dan bermanfaat, contohnya untuk pot bunga gitu kan, dari botol bekas, kemudian hal-hal lain yang bisa dipakai gitu, apakah kemasan air minum yang dipakai hiasan sekolah di jendela kelas anak-anak. Kemudian bukan hanya anak-anak saja, guru pun, masyarakat pun kami kerahkan gitu, untuk memperkuat kepedulian mereka terhadap lingkungan. Contoh, kami membuat program ELSA, yaitu eliminasi sampah, di mana di sana juga dilibatkan masyarakat dari luar yang biasa mengkonsumsi minuman-minuman kemasan saset gitu, tidak dibuang gitu. Anak-anak bawa ke sekolah, jadi ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, siswa membuat keterampilan dari kemasan minuman tersebut gitu Bu. Ada tikar di kantor, nanti di sebelah ibu lihat ada tikar yang besar, itu terbuat dari kemasan minuman dari kopi ya. Jadi itu dibuat oleh kami semua. Nah, apakah ada di sekolah saya yang bisa membuat seperti itu? Belum Bu. Saya datangkan pengrajin dari masyarakat gitu. Jadi kami menggunakan kolaborasi, kemudian itu pun tidak untuk siswa saja, tapi juga untuk pendidiknya, tenaga pendidiknya, semuanya bersatu padu melaksanakan sebuah kolaborasi yang pada akhirnya berbasis kepada lingkungan hidup. Jadi yang kami prioritaskan untuk Adiwiyata ini bukan hanya taman sekolah yang bagus, kemudian bukan hanya penampilan sekolah yang lebih hijau, tetapi lebih ke yang paling utama dan nomor satu adalah kepedulian siswa meningkat terhadap lingkungan. Jadi sekarang anak-anak di sekolah ini sudah tidak ada lagi yang keliru memasukkan sampah ke tempat sampah sesuai jenisnya. Yang hijau untuk tanah organik, yang kuning untuk plastik, yang biru untuk kertas, dan yang merah untuk sampah berbahaya. Hal itu menjadi suatu hal yang lebih concern. Kami lebih concern kepada hal di mana siswa lebih peduli terhadap lingkungan. Itu roh yang kami tiupkan untuk anak-anak kami supaya mereka betul-betul mencintai lingkungan. Mulai dari berpikir aset dulu, dari aset dipetakan terus ini ada kolaborasi antara guru, masyarakat yang ditugaskan dalam program recycling. Baiklah Bu, ini sangat banyak sekali masukannya bagi saya. Nanti insya Allah masukan dari Ibu akan saya combine dengan program-program saya di sekolah saya. Saya yakin insya Allah saya benar-benar bisa pasti lebih bisa dan lebih maju dari sekolah kami. Kami doakan apabila nanti Ibu sudah berhasil, jangan ragu-ragu untuk berbagi praktik baiknya kepada sekolah-sekolah di sekitar. Kita imbaskan ya Bu? Iya, harus ada pengimbasan. Jadi lebih banyak lagi sekolah yang lebih peduli terhadap lingkungan.